Sayang sekali, adegan itu hanya saja itu terjadi dalam pikiranku saja. Bagas masih sehat bugar, dia dengan riang menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Aku kembali ke meja kerjaku dan mulai mengerjakan pekerjaan, berdebat dengan Bagas hanya buang-buang waktu dan energi. Bagas masuk ke dalam kamar istirahat, entah apa yang dia lakukan di dalam sana. Sepertinya hari ini aku harus lembur lagi, pekerjaanku sudah menumpuk ditambah kerjaan Bagas, membuat mejaku penuh dengan berbagai macam dokumen. Aku pulang ke apartemen sekitar jam 11 malam, aku tidak sempat makan. Karena tubuh ini sudah sangat lelah, saat bertemu dengan kasur, aku langsung terlelap. Saat bangun di pagi hari, aku merasakan sakit kepala yang teramat sangat. Riri menyuruhku untuk beristirahat saja di rumah, hanya saja aku ingat masih banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan karena deadline sudah di depan mata. Setelah sarapan aku minum sebutir obat sakit kepala agar mengurangi sakit di kepalaku. Lita, cekin bahan baku di pabrik dong, katanya banyak yang reject perintah Bagas. Baik Pak, aku langsung menyambar tas dan langsung pergi ke pabrik. Pak, kalau udah sampai pabrik, bangunin saya ya, pintaku pada Pak Syamsul, supir kantor. Baik Mbak, jawab Pak Syamsul. Setelah menyelesaikan urusanku di pabrik, aku kembali ke kantor. Sakit kepalaku semakin menjadi ditambah perutku yang kram. Aku merasa perutku seperti diperas dan diaduk-aduk. Sepertinya tamu bulananku datang, batinku. Jika aku mengalami stres berat, biasanya aku akan menderita saat datang bulan. Buru-buru aku ke kamar mandi untuk memasang pembalut. Aku menyeduh teh hangat sebelum kembali ke ruangan, semoga dapat mengurangi rasa sakit di perut dan kepalaku. Lita, kok baru balik sih? Tadi Riri kesini minta rangkuman meeting kemarin, ucap Bagas. Iya Pak, nanti saya kasihin rangkumannya, lirihku. Kamu sakit? Tanya Bagas. Cuma pusing Pak, ucapku. Kamu pucat? Bagas terlihat panik. Saya baik-baik aja kok Pak, ucapku. Sungguh aku sedang tidak berminat berdebat dengan Bagas. Nih lihat keringat dingin kamu pada keluar, Bagas mengusap dahiku. Saya, baik-baik aja Pak, tapi sayangnya kepalaku seakan berputar, lalu penglihatanku menjadi gelap. Aku menjatuhkan kepala ke atas meja, untung saya Bagas dengan cepat menangkap kepalaku, jika telat sedetik saja, kepalaku pasti benjol. Bagas membopong tubuhku, lalu membawaku ke kamar istirahat, dengan lemah lembut Bagas meletakkan tubuhku di atas kasur. Bagas mengeluarkan ponselnya, lalu menelpon dokter. Dokter, bisa ke, ucap Bagas. Aku merebut ponsel Bagas dan menutup panggilan teleponnya. Saya gak apa-apa Pak, cuman PMS aja, istirahat sebentar pasti udah baikan, ucapku. Kamu datang bulan? Tanya Bagas. Aku menganggukkan kepala. Oh, ya udah istirahat aja, ucap Bagas, lalu dia meninggalkanku di kamar. Aku membuka sepatu dan menarik selimut. Aku berniat tidur sebentar agar nyeri kepala dan perutku sedikit berkurang. Entah berapa lama aku tertidur, saat aku bangun, Bagas sudah ada di pinggir ranjang. Bagas meletakkan alat kompres yang berisi air hangat di perutku. Udah bangun? Tanya Bagas. Maaf Pak, saya tidur kelamaan ya, aku memaksakan diri untuk bangun. Udah rebahan aja, ini simpen di perut. Bagas menyerahkan alat kompres yang berisi air panas padaku. Ibu datang bulan. Biasanya dikompres pakai ini terus minum jamu ini. Bagas membukakan tutup botol kaca yang berisi jamu. Makasih Pak, maaf ngerepotin, ucapku tidak enak. Saya bos yang baik kan, sombong Bagas. Tetep aja nyebelin batinku. Iya Pak, Bapak baik banget, pujiku. Kamu tidur aja di sini, nanti jam 5 saya anterin kamu pulang, ucap Bagas. Saya udah enakan kok Pak, ucapku. Gak usah ngebantah, ucap Bagas tanpa menerima sanggahan.
Kalau gue gak beresin kerjaan gue, siapa yang mau beresin Bambang? Kesalku dalam hati. Aku bosan menunggu di dalam kamar. Bagas benar-benar tidak mengizinkanku keluar kamar. Aku melihat deretan layar komputer di meja Bagas. Pantas saja dia betah berlama-lama di sini. Ditemenin sama 3 layar komputer segede gaban gini pasti mantap dipakai untuk bermain game, plus kursinya nyaman banget. Tidak sengaja aku menggerakkan mouse, hingga layar komputer menyala. Aku terpaku melihat barisan kode di layar komputer. Aku sangat familiar dengan ini semua. Walaupun aku tidak mengerti dengan kode-kode yang terpampang di sana, tapi satu hal yang pasti, Bagas sedang membuat sebuah aplikasi. Ternyata dia betah berlama-lama di sini bukan untuk bermain game, tapi untuk membuat game. Tepat jam 5 sore, Bagas mengantarku pulang. Dia bahkan mengantarkanku sampai di depan apartemen. Makasih Pak, udah repot-repot nganter saya, ucapku saat di depan pintu apartemen. Bagas menekan bel apartemenku. Riri kayaknya belum pulang deh Pak, ucapku. Aku hanya ingin Bagas pergi karena aku berencana akan melanjutkan istirahatku. Ceklek, tanpa aku duga, Riri membukakan pintu untuk kami. Bagas memapahku, dia mengapit lenganku hingga aku duduk di sofa, lalu Bagas keluar tanpa pamit. Tumben banget jam segini udah pulang, tanyaku pada Riri. Pak Bagas minta izin ke Pak Johan biar gue pulang cepet. Katanya lu sakit, terus gue disuruh jagain lu, kekeh Riri. Aku hanya terbengong, sungguh aku tidak mempercayai ucapan Riri. Pak Bagas kayaknya perhatian banget deh ama lu, goda Riri. Kayaknya lebih ke perasaan bersalah deh soalnya dia yang bikin gue stres sampai kayak gini, cibirku. Riri, ini disimpan di mana? Tanya Bagas. Lah ngapain tuh bocah balik lagi? Tanyaku. Itu apa Pak? Tanya Riri. Makanan, kata ibu. Cewek yang lagi dapat harus makan yang manis-manis, biar moodnya baik, jawab Bagas. Pak, mau buka toko di mana? Tanyaku melihat Bagas membawa 2 kresek besar makanan. Ini makanan manis, ini makanan sehat, ucap Bagas. Simpen di dapur aja, nanti saya rapiin Pak. Riri membantu Bagas membawa kresek ke dapur. Saya pamit dulu ya Riri, saya titip Lita. Kalau besok masih sakit, gak usah kerja dulu. Setelah berpamitan, Bagas pergi. Ta, apa menurut lo ini normal? Tanya Riri. Apanya? Tanyaku. Masa bos ampe perhatian kayak gitu? Goda Riri. Kesambet jin gudang kali tuh orang, jawabku asal. Emang lu sakit apa heboh gini? Tanya Riri. PMS doang, dianya aja yang lebay. Gue tidur dulu ah, bye, ucapku. Hei, gue balik cepet buat ngerawat lu, si Ijah malah mau tidur, protes Riri. Keesokan harinya aku masuk kantor sekitar jam 8 pagi, badanku sudah bisa diajak kerja sama. Kepalaku sudah tidak pusing lagi, dan perutku hanya sedikit linu saja. Betapa terkejutnya aku saat melihat Bagas sudah ada di ruangan. Ini masih jam 8 pagi, Pak Bagas, aku tidak bisa menutupi keterkejutanku. Lita, udah enakan badannya? Tanya Bagas. Udah Pak, jawabku. Kerjaan mengevaluasi direktur biar saya aja yang ngerjain, ucap Bagas. Pak Bagas emang yang terbaik, pujiku.